Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda soleh-soleha semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita kembali akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan dua bilangan. Materi tersebut berguna untuk menentukan KPK dari dua bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini juga digunakan untuk membuat faktorisasi primanya. Simak penjelasan Bunda berikut ini. Menentukan KPK dari dua bilangan bisa dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan. Pada soal sebelumnya yang di halaman 57 bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut ya. Langkah-langkahnya yaitu kita tentukan KPK-nya dengan menentukan kelipatan dari masing-masing bilangan. Kemudian kita tentukan kelipatan persekutuannya, artinya kelipatan yang sama dari dua bilangan tadi. Kemudian setelah ditentukan kelipatan yang sama, kita pilih mana bilangan kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, seperti pada soal yang di halaman 57, pada tanggal 1 Januari 2016, Ucok dan Andi berenang bersama-sama. Ucok berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Andi setiap 8 hari sekali. Pada tanggal berapakah mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Nah, pada soal seperti ini kita bisa menemukan jawabannya dengan menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, yaitu 6 dan 8. Menentukan kelipatannya terlebih dahulu, yaitu kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 6 kali 6 36 sampai dan seterusnya, yang kira-kira menurut kita memiliki bilangan yang sama. Jadi boleh tidak diteruskan sampai 60 ya. Yang terpenting kita perkirakan saja kira-kira bilangan sampai bilangan mana yang ada juga di kelipatan 8 ya. Boleh diteruskan, boleh sampai 48 saja. Nah, kemudian kalau kelipatan 8 kita ketahui 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24 dan seterusnya ya. Boleh diteruskan sampai 8 kali 10 juga boleh. Tapi kalau misalkan pada saat-saat ujian dan memiliki waktu yang terbatas, kita perkirakan saja bilangan yang ada di kelipatan 6 dan di kelipatan 8. Jadi tidak usah ditulis sampai habis ya. Kemudian nomor 2-nya, langkah keduanya yaitu kita tentukan di antara kelipatan 6 dan 8 ini, kita lingkari dulu ya. Yang mana bilangan-bilangan yang samanya ada di 6, ada di 8, ada di kelipatan 6, ada di kelipatan 8, yaitu 24 dan 48. Nah, setelah kita ketahui bilangan yang samanya hanya 24 dan 48, maka pilihlah dari dua bilangan itu bilangan yang paling kecil, yaitu 24. Jadi Ucok dan Andi akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya itu dalam 24 hari 24 hari kemudian ya, setelah tanggal 1 ya. Jadi 24 tambah 1 sama dengan 25 ya. Jadi Ucok dan Andi akan berenang bersama-sama lagi di tanggal 25 ya. Ini 24 ditambah 1 ya, karena tadi berenangnya itu pertama kali di tanggal 1 Januari 2016 dan berenang untuk yang kedua kalinya nanti akan di tanggal 25 Januari 2016. Nah, tadi itu menjawab pertanyaannya dengan cara menentukan
atau menggunakan himpunan faktor persekutuan. Jadi dengan mendaftarkan himpunan faktor persekutuannya. Nah, kalau sekarang bisa menjawabnya dengan menentukan KPK-nya. Ya, seperti tadi ya. Soalnya yaitu tentang kapankah jadwal renang Ucok dan Andi bisa bersama-sama ya. Nah, caranya yaitu dengan membuat pohon faktor terlebih dahulu. Ini dimaksudkan untuk membuat faktorisasi primanya. Kemudian kita akan mengalihkan semua faktor prima dari bilangan 6 dan 8. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, 6 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima kan dimulai dengan 2 ya. Ya, jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kita stop sampai 3 karena kita sudah menemukan bilangan prima ya. Jadi berakhir di 3, sehingga bentuk faktorisasinya adalah 2 kali 3. Nah, kemudian bilangan 8 ini kita bagi dengan bilangan prima, hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi stop sampai di sini ya, karena 2 ini tidak bisa kita bagi dengan bilangan selanjutnya karena kita sudah temukan 2 ini adalah bilangan prima ya, bilangan prima, sehingga 8 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 ya. Ada 3 bilangan 2 ya. Bilangan 2-nya berjumlah 3, jadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini untuk menentukan KPK-nya kita pilih bilangan yang sama. Bilangan yang sama yaitu bilangan 2, karena 2 ini ada di 6, 2 ini juga ada di 8 ya. Karena bilangan 2 ini ada di kedua bilangan yaitu 6 dan 8, maka ambillah bilangan yang pangkatnya besar, yaitu pangkat 3 ya. Di sini ada 2, di sini juga ada angka 2 atau bilangan 2, tapi bilangan di faktor 8 itu 2-nya itu ada sebanyak 3, sedangkan di 6 hanya ada 1 saja, sehingga kita ambil yang pangkatnya besar ya. Nah, kemudian kita ambil juga bilangan yang tidak samanya, yaitu bilangan 3. Kita ambil juga bilangan 3-nya. Jadi untuk menentukan KPK itu ambil bilangan yang sama yang pangkatnya besar, dan dikalikan ambil juga bilangan yang tidak samanya, yaitu 3, sehingga kita peroleh kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 24. Sehingga bilangan 24 atau hasil 24 ini sama nilainya dengan ketika kita mencari kelipatan persekutuannya dengan menggunakan himpunan faktor persekutuan sebelumnya. Dan di sini kita bisa simpulkan Ucok dan Andi akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya dalam 24 hari. Diperoleh dari jawaban ini, yaitu setelah tanggal 1 Januari 24 tambah 1 sama dengan 25. Jadi mereka akan berenang bersama di tanggal 25 Januari ya. Karena renang pertama di 1 Januari, kemudian renang yang kedua itu mereka akan ketemu lagi di 24 hari kemudian, 24 tambah 1 sama dengan 25. Jadi di tanggal 25 Januari 2016. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan bisa dipahami dan Ananda Soleh Soleha bisa mengerjakan tugas selanjutnya dengan secara mandiri. Untuk tugasnya silahkan Ananda Soleh Soleha buka halaman 60, mari berlatih 11. Silahkan dikerjakan dengan menggunakan faktorisasi primanya. Tentukanlah KPK dari 2 bilangan tersebut ya. Nah, dicari dengan menggunakan pohon faktor untuk membuat faktorisasi primanya, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Silahkan Ananda Soleh Soleha
mengerjakannya di buku tulis matematika. Jangan lupa dengan menulis soalnya terlebih dahulu. Sekian dari Bunda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.